dan selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Saya Pendeta Irene Karenita Elizabeth Irot. Saat ini saya melayani di GPIB Epata Pasaman Barat. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dan menemani sahabat-sahabat GPIB di penghujung hari ini dalam program Night Call. Mari kita sejenak letakkan semua kesibukan kita hari ini dan kita teduhkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu malam ini, membawa seluruh lelah dan cerita kami sepanjang hari. Sebelum mata kami akan terpejam, mari Tuhan isi kembali jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu. Ubahkanlah kami, pulihkanlah kami, dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena pada saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Titus pasal 3 ayat 1-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di Jepang ada sebuah tradisi seni yang sangat unik dan syarat akan makna. Nama seni itu adalah seni kintsugi. Arti harfiahnya adalah memperbaiki dengan emas. Nah, dalam seni kintsugi ini, bila ada sebuah mangkuk keramik yang mahal terjatuh atau dia retak, entah karena dia berbenturan dengan benda tertentu, gitu ya, maka seniman kintsugi ini tidak akan langsung membuang pecahan keramik ini, seperti yang mungkin akan dilakukan oleh banyak orang. Sebaliknya, seniman kintsugi akan mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut, lalu mereka akan merekatkan kembali menggunakan getah khusus. Nah, setelah getahnya ini agak kering, akan mereka taburi dengan emas yang sangat berkilauan. Lalu apa yang terjadi? Hasilnya sangat luar biasa. Mangkuk yang tadinya tidak hancur dan rusak, ini menyatu kembali. Retakan-retakan yang tadinya nampak jelek, sekarang menjadi garis oleh guratan emas yang berkilau indah. Mangkuk ini tidak sama lagi seperti dulu. Ia menjadi jauh lebih berharga, menjadi jauh lebih indah, bahkan memiliki nilai tersendiri yang mendalam. Keramik ini seolah-olah, mungkin kalau dia bisa bicara, begitu ya, aku bukan lagi keramik retak yang dulu yang tidak berguna, karena aku sudah dibentuk kembali, aku sudah dipulihkan. Nah, sahabat-sahabat GPIB, seni kintsugi ini mungkin akan membantu kita untuk memahami apa yang sedang Rasul Paulus bicarakan dalam Titus pasal 3 ayat 1-7. Ketika Paulus mengutus Titus ke pulau Kreta, ia sedang mengutus Titus ke sebuah tempat yang penuh dengan manusia-manusia retak. Budaya masyarakat Kreta pada saat itu terkenal sangat toksik. Mereka sangat hancur secara moral. Mereka terbiasa hidup dalam penipuan, kedengkian, kebencian, bahkan pemberontakan, dan hal itu bisa kita lihat dalam pembacaan kita di Titus 3 ayat 3.
Nah, ketika Injil masuk ke sana, orang-orang kereta mulai bertobat dan dibaptis. Namun tantangan terbesarnya adalah mengubah kebiasaan lama yang sudah berakar dalam kehidupan mereka ini tidaklah mudah. Sebagai jemaat masih membawa tabiatnya yang retak itu ke dalam gereja. Mereka masih suka bertengkar, mereka masih suka membicarakan orang lain, menyakiti orang lain, masih hidup dalam berbagai hawa nafsu. Nah, melihat kondisi ini, Paulus tidak menyuruh Titus untuk membuang atau meninggalkan jemaat yang berantakan itu. Sebaliknya, Paulus mengingatkan mereka tentang suci rohani yang dikerjakan oleh Allah. Di ayat 4 dan 5, Paulus menuliskan kata-kata yang sangat indah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pemandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita akan merebahkan diri malam hari ini, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kita semua tanpa terkecuali adalah manusia-manusia yang pernah mengalami keretakan itu. Kita punya masa lalu yang tidak selalu baik. Kita punya masa lalu yang mungkin buruk dan tidak mampu untuk dibagikan kepada orang lain. Kita pernah gagal menjaga amanah kita. Bahkan mungkin hari ini kita sempat mengecewakan orang lain, entah itu lewat perkataan atau lewat perbuatan kita. Nah, tapi firman Tuhan malam ini mengingatkan kita, ada Allah. Allah kita adalah seniman agung yang tidak pernah membuang hidup kita yang rusak atau retak ini. Melalui pengorbanan Kristus, Dia mengumpulkan pecahan-pecahan hidup kita. Melalui baptisan dan pembaharuan Roh Kudus, Dia merekatkan kembali hidup kita bukan hanya dengan getah, melainkan dengan emas murni kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, jika hidup kita sudah direkatkan kembali oleh kasih Kristus, maka cara hidup kita di tengah dunia ini juga harus berubah. Di ayatnya yang pertama dan kedua, Paulus menegaskan agar kita tunduk pada otoritas Tuhan, siap berbuat baik, tidak memfitnah, dan ramah kepada semua orang. Ketika tetangga kita, rekan kerja kita, atau keluarga kita melihat hidup kita, mereka harus bisa melihat guratan emas kasih karunia Kristus di dalam diri kita. Kita diutus untuk bersaksi melalui perubahan karakter kita, agar dunia tahu bahwa melalui Kristus kita akan mampu atau berani berkata, aku bukan seperti yang dahulu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskanlah semua penyesalan, rasa bersalah, atau lelah yang kita rasakan di sepanjang hari ini di bawah kaki salib Yesus. Marilah kita tidur dengan damai malam ini karena kita telah mengetahui bahwa hidup kita ini sangatlah berharga di mata Tuhan dan kita telah dipulihkannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Seniman Agung kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau tidak pernah membuang ketika hidup kami retak dan hancur oleh dosa. Terima kasih ya Tuhan karena rahmat-Mu telah memulihkan dan merekatkan kembali hidup kami dengan kasih karunia yang mahal. Malam ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Jika sepanjang hari ini ada perkataan, pikiran, atau tindakan kami yang kembali melukai sesama kami, tolong ampuni kami ya Tuhan. Basuhlah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu. Berkatilah seluruh sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada saat ini. Berikanlah mereka tidur yang nyenyak dan penuh kedamaian. Jagalah kehidupan mereka, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami kasihi.
Biarlah esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat, untuk kembali memancarkan keindahan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat-sahabat GPIB, selamat beristirahat dalam dekapan kasih Tuhan, dan sampai jumpa di program MNC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.